Baik teman-teman, selamat datang kembali di channel Independent Training. Kali ini kita mau bahas materi struktur tata kelola perusahaan bagian 2. Jadi bagi teman-teman, sebelumnya bisa cek dulu video di atas terkait struktur tata kelola perusahaan bagian pertama. Nah, perbedaannya adalah struktur tata kelola perusahaan bagian pertama kita merujuk kepada Undang-Undang PT. Nah, pada saat ini yang mau kita bahas adalah struktur tata kelola perusahaan di dalam terminologi umum. Nah, perlu kita pahami bahwa apa yang kita lakukan ataupun best practice perusahaan yang lakukan saat ini harus tetap merujuk kepada undang-undang yang berlaku, sehingga itu sebagai payung hukum sebelum kita membahas best practice ataupun common practice yang biasa perusahaan lakukan saat ini. Nah, kita akan membahas yang pertama, yaitu adalah perlu teman-teman pahami bahwa ada perbedaan di beberapa negara di dalam menganut struktur mekanisme corporate governance ataupun tata kelola perusahaan. Nah, sepanjang pengamatan saya, hal ini bisa berbeda dikarenakan adanya aliran hukum yang berbeda. Jadi kalau kita boleh mengklasifikasikan, ada negara-negara Anglo-Saxon dan Eropa kontinental. Walaupun saya juga membaca rupanya di beberapa negara menganut perpaduan Anglo-Saxon dan Eropa kontinental. Tapi itu seiring perkembangan development suatu negara, maka dia bisa mengadopsi antara Anglo-Saxon dan Eropa kontinental. Tapi bicara awalnya terlebih dahulu, biasanya kita akan merujuk kepada salah satu, yaitu antara Anglo-Saxon dan Eropa kontinental. Nah, saya akan kasih teman-teman materi 7 slide saja untuk pemahaman struktur tata kelola perusahaan ini. Nah, yang pertama itu ada Anglo-Saxon. Jadi negara-negara Anglo-Saxon dia lebih merujuk kepada one tier board system, ya. One tier board system itu artinya dia tidak mengenal, namanya saja tidak mengenal pemisahan antara fungsi operasional dan fungsi supervisi, ya. Mungkin saya udah nggak perlu menjelaskan lagi karena sudah ada di video sebelumnya. Apa itu mekanisme operasional, apa itu mekanisme supervisi. Nah, yang kita lanjutkan kembali di sini itu adalah negara-negara Anglo-Saxon itu dia sebetulnya sudah memisahkan, akan tetapi hanya masalah penamaannya saja. Jadi mungkin teman-teman akan bingung, harus membutuhkan kehati-hatian pada saat membaca struktur corporate governance di negara satu dengan negara yang lain. Nah, untuk negara-negara Anglo-Saxon dia hanya mengenal ada yang namanya director, ya. Nah, director itu dibagi dua di dalam negara Anglo-Saxon. Ada yang executive director, ada yang non-executive director. Sebetulnya director ini memiliki dua fungsi, sehingga tadi saya sudah sampaikan di awal, sebetulnya hanya masalah penamaan saja, ya. Nah, fungsi operasional ada dua, yaitu tadi sudah saya sebutkan, ada executive director, ada non-executive director, ya. Nah, untuk executive directornya sebetulnya dia merujuk kepada tugas-tugas dan fungsi sebagai day-to-day operation ataupun keputusan operasional. Nah, kemudian ada non-executive director, dan disinilah letaknya dari mekanisme supervisi pengawasan dari pemegang saham. Dan executive director juga ada lagi satu istilah, nanti ada yang namanya independence director, ya. So, independence director itu adalah mekanisme di mana director tidak memiliki konflik kepentingan karena director ini ditunjuk sifatnya independen dan dia tidak memiliki saham di dalam perusahaan tersebut, ya. Sehingga teman-teman untuk one tier board system jangan lupa itu dibagi jadi dua, ya. Secara fungsi ada executive director, ada non executive director, ya. Nah, yang kita bahas berikutnya adalah sekarang negara-negara Eropa kontinental. Nah, Eropa kontinental itu seperti negara Indonesia seperti saat ini, ya, di mana kita menganut two tier board system, ya. Apa itu two tier? Sebetulnya secara penamaannya sudah dipisah. Mana fungsi operasional, mana fungsi supervisi. Nah, two tier board system ini dia selaras dengan Undang-Undang PT yang kemarin sudah kita bahas, ya. Nah, mekanisme operasional itu dipegang oleh direksi, ya, dan sementara mekanisme untuk supervisi itu dipegang oleh Dewan Komisaris. Nah, untuk negara-negara dengan two tier board system ini memang kita lebih enak mendengarnya karena sekarang terminologi teman-teman sudah bertambah, ada board of director, ada board of commissioner. Nah, tapi kembali lagi board of commissioner itu tidak bisa teman-teman temukan di one tier board system, hanya penamaannya saja, tapi fungsinya sebetulnya sudah ada di mana non executive director. Jadi jangan lupa konsep dari Anglo-Saxons dan Eropa kontinental, ya. Nah,
kita lanjutkan kembali. Nah, di dalam two-tier board system ini ada 3 komponen utama yang harus teman-teman pahami. Itu adalah rapat umum pemegang saham, saya letakkan paling kiri, board of commissioner dan board of director. Rapat umum pemegang saham itu memegang peranan tertinggi, ya, di mana pelaksananya biasanya yang paling mudah itu adalah 1 tahun sekali setelah laporan keuangan tahunan selesai diaudit. Kenapa dilaksanakan setelah laporan keuangan selesai diaudit? Karena biasanya di dalam RUPS tahunan ini kita sebagai pemegang saham ataupun pemegang saham mengharapkan adanya pembagian laba. Nah, pembagian laba sekaligus penentuan laba ditahan dan kemungkinan akan membahas langkah-langkah strategis di tahun berikutnya, ya. Jadi katakanlah kalau kita asumsikan sekarang misalkan tahun 2020 sudah selesai, nah biasanya mungkin RUPS di sekitar bulan April Mei setelah audited report selesai, ya. Nah, audited report ini bertujuan kembali lagi untuk penguncian angka laba yang memang sudah settled, yang memang sudah disetujui dan memang free from bias, ya, atau free from error, ya. Nah, itu yang kita harapkan sehingga pelaksanaan RUPS itu biasanya best practice-nya adalah tadi setelah mungkin setelah 4 ataupun 5 bulan setelah tahun tutup tahun laporan keuangan. Nah, RUPS itu sebetulnya kalau di beberapa perusahaan juga bisa dilaksanakan adanya RUPS di luar RUPS tahunan, ya. Misalkan ada pelaksanaan pembagian dividen di tengah tahun itu juga bisa. Nah, tapi memang ini kembali lagi kepada kekuatan dan strategi marketing perusahaan untuk bisa memberikan sinyal positif di market, ya. Nah, berikutnya itu adalah mekanisme Board of Commissioner. Board of Commissioner, saya mau menjelaskan di sini bahwa sepanjang pengamatan dan pengalaman saya ada yang namanya komisaris pemegang saham dan komisaris independen di dalam struktur corporate di Indonesia, ya. Nah, perlu diperhatikan bahwa tidak semua perusahaan harus memiliki komisaris independen, ya. Jadi komisaris independen jangan lupa kalau fungsi di one tier board system itu dipegang oleh independent director. Nah, untuk komisaris independen memang tidak diwajibkan untuk semua perusahaan. Tapi sepanjang pengalaman saya dan pengamatan saya, perusahaan yang terdaftar di bursa, either dia mau financial services atau non-financial services, dia harus punya komisaris independen karena dia listed di bursa. Kemudian untuk yang financial service itu pasti harus memiliki komisaris independen. Nah, sebetulnya kenapa perlu memiliki komisaris independen? Spiritnya adalah bahwa komisaris independen ini dia mampu menengahi dalam tanda kutip konflik kepentingan antara pemegang saham. Misalkan antara pemegang saham ada kepemilikan 40, 30, dan 30, ya. Jumlahnya tidak jauh berbeda sehingga biasanya komisaris pemegang saham akan berusaha untuk mengatur secara tidak langsung jalannya perusahaan, ya. Mengatur secara tidak langsung. Kenapa saya bilang secara tidak langsung? Karena secara langsungnya dikerjakan oleh Board of Director. Nah, pada saat ada beberapa kepentingan pemegang saham di sini, maka komisaris independen masuk sebagai mekanisme untuk menjembatani, memberikan informasi yang sama dan bertindak secara independen. Artinya apa? Dikhawatirkan keputusan-keputusan pemegang saham yang 40, 30, dan 30 ini akan membuat jalannya perusahaan menjadi chaos, kita tidak mengharapkan adanya pelanggaran peraturan sehingga dimonitoring oleh komisaris independen. Itu sebetulnya spirit dari komisaris independen. Jadi advice ataupun saran-saran yang sifatnya objektif karena dia memang tidak memiliki kepemilikan saham. Nah, yang terakhir adalah Board of Director. Board of Director ini atau kita kenal dengan direksi atau jajaran direktur, ya. Ada commonnya sih ada presiden direktur, direktur keuangan itu minimal, direktur operasi dan direktur compliance biasanya, ya. Nah, itu komponen dari two-tier board system yang ada di Indonesia, mekanismenya seperti itu. Nah, sekarang kita lanjutkan, mekanisme pengendalian internal adalah pengendalian perusahaan yang dilakukan dengan membuat seperangkat aturan yang mengatur tentang mekanisme bagi hasil, baik yang berupa keuntungan, return maupun risiko-risiko yang disetujui oleh prinsipal dan agent.
mekanisme pengendalian internal ini juga bisa melewati pelaporan keuangan. Nah, bagaimana sekarang pelaporan keuangan bisa menjadi mekanisme internal control? Nah, kalau teman-teman perhatikan, laporan keuangan yang sudah rilis teman-teman bisa akses, itu adalah hasil akhirnya. Akan tetapi sebelum masuk tahun, biasanya 3 bulan sebelumnya, Board of Director itu wajib untuk menyampaikan apa yang namanya rencana kinerja. Rencana kinerja itu adalah rencana pencapaian direksi untuk tahun berikutnya. Nah, di sini kita memiliki mekanisme alat kontrol bagaimana mengontrol action dari direksi sesuai dengan rencana yang sudah mereka sampaikan. Nah, maka dari itu penting sekali untuk melakukan audiensi bagaimana pencapaian kinerja ini, bagaimana pencapaian kinerja direksi untuk tahun berikutnya, ya. Karena mungkin di dalamnya ada semacam self behavior theory di mana mungkin memang akan ada penyesuaian angka-angka yang membuat zona nyaman direksi itu jauh lebih unggul dibandingkan dengan kepentingan perusahaan secara keseluruhan dan jangka panjang sesuai dengan ekspektasi pemegang sahamnya. Nah, jadi itu adalah mekanisme pelaporan keuangan dari sisi pengendalian internal, ya. Jadi kita bandingkan, kita benchmark antara rencana kinerja perusahaan dengan pelaporan keuangan. Apakah itu wajib kembali lagi kepada mekanisme masing-masing di korporasi, cuma best practice-nya seperti itu. Karena bayangkan kalau perusahaan tidak ada rencana kinerja, maka perusahaan akan berjalan ya seperti apa adanya saja gitu kan. Dia tidak ada target, dia tidak ada pencapaian revenue, dia tidak ada, dalam tanda kutip, tidak ada pressure yang memotivasi. Itu bicara mekanisme pengendalian internal melalui pelaporan keuangan. Nah, sekarang juga pelaporan keuangan bisa menjadi mekanisme pengendalian eksternal. Artinya apa? Pada saat Anda mempublish laporan keuangan Anda, entah itu di website ataupun di bursa, mungkin kalau belum listed itu biasanya di bursa, stakeholder sudah bisa mulai melakukan apa yang namanya analisis. Mereka bisa membuat suatu tren. Dia mendownload laporan keuangan Anda misalkan 5 tahun ke belakang. Artinya apa? Pada saat ada stakeholder yang mendownload laporan keuangan Anda 5 tahun ke belakang, maka dia akan memiliki kemampuan prediksi ke depan berdasarkan kinerja 5 tahun ke belakang. Jadi itu yang dinamakan dengan pengendalian eksternal. Eksternal sekarang berharap berdasarkan ilustrasi, berdasarkan analisis tren dari laporan keuangan Anda, kita bisa pecah komponennya. Misalkan beban operasional terhadap pendapatan operasional. Stakeholder juga bisa membuat tren return on asset dari komponen-komponen laporan keuangan. Akibatnya, pada saat stakeholder ataupun calon investor itu sudah membuat tren analisis, dia memiliki ekspektasi ke depan terkait dengan performance Anda sebagai direksi. Nah, itu yang dinamakan ataupun penalaran pengendalian eksternal melalui pelaporan keuangan, ya. Nah, kita lanjutkan kembali. Kita mulai masuk kepada substansi dari prinsipnya. Jadi prinsip substansi dari struktural, mohon maaf. Nah, prinsip good corporate governance dapat diimplementasikan apabila struktur perseroan muncul suatu ide tentang organ tambahan. Nah, organ tambahan tersebut diantaranya adalah komisaris independen, tadi sudah saya sebutkan, komite audit, dan sekretaris perusahaan ataupun corporate secretary. Ya. Nah, komisaris independen itu adalah, tadi sudah saya sampaikan, yang komisaris yang tidak memiliki konflik kepentingan karena dia tidak memiliki kepemilikan saham. Berikutnya adalah komite audit. Komite audit menurut Undang-Undang PT sifatnya tidak diwajibkan, tapi bisa dibentuk sesuai dengan kepentingan dari Dewan Komisaris, di mana Dewan Komisaris tidak berkantor tiap hari, sehingga komite audit diharapkan bisa menjadi perpanjangan tangan dari Dewan Komisaris. Dan sekretaris perusahaan ataupun corporate secretary. Ya. Jadi corporate secretary ini biasa adalah karena dia adalah representatif stakeholder. Maka kenapa saya bilang representatif stakeholder? Karena corporate secretary ini menurut saya cukup peranan yang krusial. Saya tidak beri, mungkin corporate secretary kita persamakan persepsi, tidak hanya bicara masalah sekretaris direksi, bukan. Itu bagian kecil dari corporate secretary.
corporate secretary itu dia punya helicopter view, dia punya tanggung jawab yang cukup luas sekali karena tidak hanya masalah kesekretariatan administratif seperti sekretaris direksi, sekretaris yang lain-lainnya, tapi dia lebih kepada helicopter view di mana pemahamannya tidak hanya masalah operasional perusahaan, bagaimana bisnis proses ini bisa dijelaskan kepada publik penyampaian, tapi juga corporate secretary juga dia sebagai representative stakeholder. Kenapa saya bilang representative stakeholder? Karena corporate secretary ini dia ada unit yang memang berhubungan dengan misalkan OJK, unit yang berhubungan misalkan dengan kegiatan CSR, unit yang berhubungan dengan pada saat ada legal case. Maka yang pertama kali perusahaan melakukan corporate aksi, yang berbicara pertama kali adalah corporate secretary ya. Karena corporate secretary makanya memang bagi teman-teman yang ingin berkarir di corporate secretary ini adalah suatu langkah yang baik karena corporate secretary dalam perspektif saya bisa Anda lulusan apapun itu bisa selama Anda bisa memahami bisnis proses dan memiliki helicopter view ya. Karena memang corporate secretary tidak hanya bicara finance, dia harus paham hukum juga, dia harus paham peraturan, dia harus paham PR, bagaimana mengkomunikasikan ilmu komunikasi ya seperti itu. Jadi corporate secretary adalah struktur yang memang yang biasanya ada untuk perusahaan-perusahaan yang sudah well established seperti itu ya. Nah, sehingga kita bisa simpulkan komponen governance ini adalah dewan komisaris yang di dalamnya dimungkinkan ada komisaris independen, ada direksi, ada komisaris independen, ada komite audit dan komite lainnya. Ya, jadi komite audit dan komite lainnya itu kembali lagi kepada bentuk ataupun nature dari bisnisnya. Pada saat dia financial services biasanya diminta komite audit dan komite manajemen risiko. Ya. Karena manajemen risiko bicara untuk financial services dia berbicara risiko keuangan di sini. Ya. Nah, ada juga teman-teman mungkin kalau bisa melihat laporan keuangan lainnya kok ada komite remunerasi, ada komite tata kelola. Nah, itu kembali lagi di luar dari komite audit dan komite risiko biasa disesuaikan dengan seberapa besar size dari kebutuhan komisaris di mana dia membutuhkan perpanjangan tangan untuk bisa memberikan advice terkait dengan kegiatan operasional day to day perusahaan. Karena kembali lagi komisaris memiliki limitasi informasi karena memang fungsinya adalah supervisi dan memang jarang sekali ada komisaris yang berkantor tiap hari masuk ke dalam kantor sehingga dia bisa memiliki gambaran perusahaan secara utuh. Nah, itu tantangan ataupun challenge dari komisaris ataupun board of commission. Oke teman-teman, jadi kurang lebih itu adalah pembahasan 7 slide saya seperti yang sudah saya janjikan terkait tentang struktur tata kelola perusahaan bagian 2. Oke, tetap terus di channel Independent Planning.